Annyeong teman iStyle, siapa di sini yang pengen banget punya wajah sehat dan mulus? Pasti semua perempuan mau dong ya. Untuk dapetin wajah yang sehat dan mulus, tentunya kita perlu perawatan dan pakai produk-produk skincare yang cocok sama kulit kita dong. Bahkan biar bisa punya kulit glowing dan sehat, cewek-cewek biasanya rela mengeluarkan uang yang gak sedikit untuk beli berbagai produk skincare loh. Tapi kadang ada beberapa hal nih dalam rangkaian skincare yang bukannya bikin kulit semakin terawat, tapi malah bikin kulit jadi kusam dan rusak. Karena cara pakainya yang salah. Teman iStyle di rumah, pernah nggak nih pas udah coba pakai banyak produk skincare, bukannya wajah jadi sehat dan mulus, tapi malah jadi jerawatan dan bikin kulit jadi sensitif. Kali ini aku mau bahas 5 kesalahan yang sering terjadi dalam pemakaian skincare. Kita bahas bareng-bareng yuk! Tonton terus videonya sampai akhir biar kamu bisa stop kebiasaan ini ya. Langsung aja kita bahas kesalahan yang pertama, yaitu cuci muka dengan agresif atau dengan waktu yang lama. Biasanya nih, kita mikir, kalau teknik itu bisa buat kotoran yang ada di wajah lebih terangkat dan lebih bersih nantinya. Ya emang bener, tapi di saat yang bersamaan, kebiasaan kayak gitu bisa mengangkat komponen-komponen alamiah yang ada di wajah kita. Jadi, sabun cuci muka akan mengangkat semuanya. Makanya kalau kamu cuci muka dilakukan dengan agresif dan terlalu lama, akan merusak skin barrier yang kita punya secara alami. Tapi jangan terlalu cepat juga nih teman iStyle. Soalnya nanti sabun muka kita nggak akan punya banyak waktu untuk menyerap efeknya di wajah. Jadi harus seimbang, jangan terlalu cepat atau terlalu lama, dan jangan lebih dari 2 menit. Oke, kalau gitu aku akan kasih contohnya ya. Next, ini dia kesalahan yang kedua, yaitu penggunaan kapas yang kuat saat membersihkan wajah. Kalau kita pakai kapas atau handuk dengan cara digosok ke wajah kita, bukannya membuat kotoran di wajah terangkat secara maksimal, malah bikin tekstur wajah kita tuh jadi rusak, dan lama-kelamaan akan bikin wajah kita menjadi sensitif. Usahain untuk pakai kapas yang gak ada teksturnya dan lebih halus ya. Anggap aja wajah kita sebagai komponen yang harus dilindungi. Jadi, jauhkan dari bahan-bahan kasar yang akan mengikis wajah kita nantinya. Nah, untuk bersihin wajah dengan kapas, usahain kapasnya basah dengan micellar water supaya permukaan kapas sudah aman di wajah kita. Pakailah selembut mungkin, usap dengan perlahan, dan gak perlu ditekan-tekan. Soalnya udah ada cleansing agent dari micellar water yang kita pakai. Itu dia kegunaan micellar water yang memang untuk mengangkat sisa-sisa makeup atau kotoran di wajah kita. Kalau wajah kita pakai makeup yang waterproof, cukup tahan kapas di wajah kita beberapa saat sampai makeupnya menyerap. Lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu melupakan penggunaan skincare di leher. Memang dibandingkan dengan wajah, bagian leher itu jarang banget breakout ya. Ini karena leher kita punya lebih sedikit sebum dibandingkan wajah kita. Tapi, kalau sering melupakan bagian leher dalam step skincare, bakal bikin kerutan loh. Jadi minyak yang memang banyak dibenci oleh kita di wajah, sebenarnya juga diperluin leher kita loh teman iStyle. Kalau terlalu kering, takutnya leher kita akan lebih dulu kelihatan tua dari muka kita yang awet muda. Untuk menghindari hal itu, wajib banget nih mulai sekarang pakai rangkaian skincare hingga bagian leher ya. Jadi, pas lagi skincarean, jangan lupa taruh sedikit di bagian leher kita. Jangan juga kebanyakan karena leher kita cenderung lebih sensitif. Secukupnya aja ya. Kesalahan keempat adalah tidak menjadikan step cuci muka sebagai step terakhir saat mandi. Pasti di sini ada beberapa teman iStyle yang cuci muka dulu sebelum mandi. Hayo, kamu salah satunya bukan nih? Oke, aku akan jelasin sedikit ya. Kalau shampoo dan conditioner yang kita pakai di rambut itu
Komposisinya bukan diperuntukkan untuk kulit wajah kita. Begitu juga dengan odol gigi yang kita pakai. Nah, itu dia. Walaupun sudah kita bilas dan gak kelihatan busanya, tetap akan meninggalkan sebum yang berpotensi menimbulkan jerawat. Jadi, urutannya yang paling tepat adalah saat kita mandi, usahakan bersihkan seluruh badan dulu mulai dari pakai shampoo, sikat gigi, dan pakai sabun di badan kita. Setelah semuanya sudah bersih, baru deh cuci muka pakai facial wash. Sehingga facial wash yang digunakan akan membersihkan residu dari shampoo, pasta gigi, dan sabun yang gak sengaja terkena wajah. Kesalahan terakhir adalah gak pakai sunscreen atau lupa sunscreen. Aku yakin di sini juga pasti ada aja beberapa dari kalian yang suka males pakai sunscreen atau kelupaan dan langsung aja pakai makeup. Terkena sinar UV alias sinar matahari bisa bikin kulit terbakar dan munculnya noda hitam atau flek. Bahkan bisa mempercepat proses penuaan loh. Nah, untuk meminimalisir bahaya dari paparan sinar matahari, sunscreen wajib digunain ya. Salah satu manfaat sunscreen adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari pas kamu beraktivitas di luar ruangan. Makanya, jangan pernah skip pemakaian sunscreen. Bahkan permasalahan di wajah yang kita miliki kayak jerawat atau bekas jerawat sekalipun gak akan hilang. Walaupun udah pakai krim anti jerawat, kalau kita selalu skip penggunaan sunscreen. Jadi, pastiin pakai sunscreen setiap hari ya. Nah, teman iStyle, itu dia 5 kesalahan yang harus kalian hindari saat menggunakan skincare ya. Coba komen di bawah step nomor berapa yang sering kalian lakuin dan tanpa sadar merusak skin barrier kalian nih. By the way, teman iStyle, mau tips menarik apa lagi buat aku bahas nantinya? Komen juga ya. Oh iya, untuk teman iStyle yang mau info-info terkini tentang tips fashion, makanan, dan kecantikan lainnya, bisa cek ke K-Hub ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk stay up to date hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong! iStyle.id